Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini, kami akan memulai dari pelajaran sehingga Engkau memimpin kami agar kami belajar pada hari ini dengan baik sesuai rencana dan kehendak. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pesanan yang sudah memimpin kita dan adik-adik sambil mempersiapkan alat tulis dengan nama di sini karena ibu akan mengecek kehadiran. Angelina Awenai, Aurelia Ustana, Clara Yanaria Sila, Kosmas Alvin Domane, Hadir. Elviana Arditaus, Elvilia Hale, Francisca Naben, Hermina Apriani Ustaku, Januaria Pinto, Jane Alciani Siusboko, Krisantus Sila, Kristina Sanca Kausen, Maria Rakela Teva, Maria Silviana Seran. Oke, ada beberapa yang tidak hadir, yaitu Amenai, Sila, Pinto, dan Rakela. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus menepati janji. Oke adik-adik, di sini siapa yang pernah buat janji dengan orang tua, teman, kakak, atau adik? Saya itu yang kemana? Saya pernah berjanji untuk kasih silat manja, tapi saya tidak tepat satu janji. Adik-adik, seperti yang diceritakan Kristana bahwa berbuat janji tidak ditepati, berbuat janji tetapi tidak ditepati. Hal ini berbeda dengan Yesus yang selalu menepati janjinya. Adik-adik, kita semua pasti mengenal ungkapan yang mengatakan bahwa janji adalah utang. Ungkapan ini menunjukkan bahwa janji atau perjanjian merupakan sesuatu yang harus dilunasi, ditepati, digenapi, dipenuhi atau dilaksanakan. Pada umumnya, janji merupakan kesepakatan antara dua pihak di mana pihak yang satu memenuhi kesepakatan dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi isi janji. Adik-adik, di sini ibu akan membagi dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 ibu akan membagikan gambar dan kelompok 2 ibu tidak membagikan gambar, tetapi ibu akan memberikan teks kitab suci untuk adik-adik membaca dan mengerjakan soal-soal yang ibu tulis di papan.
Oke adik-adik, di bagian sini ini kelompok 1 dan di bagian sini kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 yang di bagian sini kelompok 2 dan di bagian sini kelompok 1. Kelompok 1 ibu membagikan gambar, lalu kelompok 2 ibu tidak membagikan gambar, tetapi ibu memberikan teks tiga kunci untuk mengerjakan soal-soal yang sudah ada di belakang. Sering kedua baru
Silakan. Apakah Anda pernah janji dengan teman? Ya, pernah. Yang kedua, siapa yang menjanjikan itu dan dia menepati janji atau tidak? Yang memberi janji adalah teman, yaitu Jan. Jan pernah janji untuk tidak, tetapi tidak ditepati. Yang ketiga, apa isi janjinya? Janjinya itu Jen ada jika memahami kali, tetapi Jen tidak ikut. Yang keempat, apakah orang tersebut menepati janjinya? Tidak, dia tidak menepati janjinya. Yang kelima, apa perasaan bila janji tidak ditepati? Merasa sakit hati dan kecewa. Untuk kelompok 2, waktu dan kesempatan diberikan untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Oke, sudah masuk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Apa isi janji Allah kepada bangsa Israel pada teks kitab suci? Dari teks kitab suci kami ambil ayat 5 berisikan tentang Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang tajam dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Yang kedua, alasan apa Yesus disebut sebagai pemenuh janji Allah? Kami angkat juga dari teks kitab suci ayat 6 bahwa Yesus mengatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa aku Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Sudah. Oke, mari kita memberikan tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detail mengenai Yesus menepati janji. Terperinci, Ibu akan menjelaskan secara terperinci mengenai Yesus menepati janji. Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji tidak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga ilegal seperti kontrak yang tidak dipegang teguh. Janji dapat dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana orang pertama mengatakan bahwa orang yang kedua mengatakan kepada orang yang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya, sekarang dan akan digunakan maupun itu. Dalam teks kitab suci menunjukkan bahwa sejak awal Allah telah mengikat perjanjian dengan manusia. Perjanjian
berbuat tidak setia dan menepati janjinya, mereka baru mengingat Allah dan janjinya akan kedatangan Mesias. Kerinduan umat Israel terhadap kedatangan Mesias sebagai perwujudan janji Allah terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam perkataan maupun perbuatan, Yesus Allah menunjukkan kebaikan serta kasih. Kata-kata Yesus menjelaskan perbuatannya dan perbuatan Yesus menentukan seluruh kata-kata. Di sini ibu akan memberikan contoh sederhana. Contohnya di sini Kause pernah mendapat janji dari ayahnya bahwa jika Taus naik kelas dengan prestasi yang baik, maka ayahnya akan memberikan hadiah. Apabila kedua pihak menepati janji, maka di antara kedua pihak tersebut terjalin sikap percaya dan suasana gembira. Tetapi jika pihak yang satu tidak menepati janjinya, maka akan mengecewakan pihak yang lain. Janji Allah selalu setia dan menepati janjinya. Jika kita pun seharusnya setia terhadap janji yang kita ucapkan, misalnya janji siswa, janji baptis, janji kepada teman, atau janji-janji yang membuat kita berhampir. Adik-adik, dari materi yang Ibu jelaskan, apakah semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas bersama? Oke, baik. Kalau tidak ada, semua mengerti, maka pertemuan kita cukup sampai di sini. Tapi Ibu, sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas, dan tugas ini dikerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar, semua kumpul tugas di depan kelas. Ya, Ibu. Baik, tolong tulis soal. Baca kitab suci, kitab Keluaran bab 6 ayat 3 sampai dengan 6. Kitab Keluaran bab 6 ayat 3 sampai dengan 6. Itu tugas. Adik-adik mencari kata-kata yang sulit dalam teks kitab suci tersebut, lalu kerjakan supaya minggu depan sebelum mulai kegiatan belajar kita, tugas-tugas sudah diberikan di depan meja Ibu. Ya, Ibu. Baik, adik-adik, kalau semua sudah tulis soal, maka kita tutup pertemuan kita dengan doa. Salah satu siswa bisa maju ke depan untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Jika silakan. Saya Ibu. Oke, silakan.